banget ya kamu. Benar sekali kamu. Benar, saya baca lagi ya. Dia akan main kata-kata. Ya, sebentar. Ya. Sebentar. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku tidak termasuk dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Akunya tidak termasuk toh? Antara aku tidak termasuk. Benar kan? Iya, betul. Iya, Benar yang kamu baca itu. Lanjut. Iya, antara aku tidak termasuk. Benar, Sekarang lanjut. saya Itu tanya, jawabannya. Yesus disunat nggak? Disunat. Kenapa di situ dia bilang aku tidak termasuk di situ? Iya, karena saya sarkas. Apa saya harus kasih tahu kamu saya sarkas? Soal interpretasi dalam orang Islam. Apa saya harus kasih tahu? Kawan-kawan saya lagi sarkas ya. Begitu. Aku paham kamu mau masuk ke sana kan, ke sana atau ngawur kamu tuh diajak. Kamu tuh Jadi gini loh, kawan-kawan. caranya salah bro. Jadi ya kamu bisa bergerak di sini, Paman. Bro Herli, kamu jelaskan dulu maksud kamu apa bro, biar dia mengerti lalu biar dia jawab apa bro maksudnya bro. Apa menurut? Ini Malikil ini kan menolak kemanusiaan Yesus kan, sangat jelas. Betul tidak Malikil? Iya, Makanya Yesus saya bukan tanya. manusia. Yesus bukan manusia, betul. Iya, Oke, betul. silakan, itu urusan kamu ya. Kamu tidak percaya Yesus. Bukan urusan saya, itu kata firman Tuhan. Sekarang kamu jelas. Makanya saya tanya, kamu jangan ketawa dulu. Kamu ketawa Iya. tidak ada gunanya. Makanya Iya, kamu jelaskan. saya lucu itu bro. Sabar Malikil, sabar Iya, dulu. coba, Silakan coba, bro coba. Herli. Dia akan lari-lari. Dia akan lari-lari. Enggak lari kok. Kamu dengar dulu. Taurat Musa itu dapat dari mana? Ayo kamu jelaskan ulang. Kan sudah ditanya, masa saya harus jawab lagi bro? Itu sirkular argumentum, itu logika falasi. Tidak. Kamu tadi kan sudah jelas toh bahwa Yesus itu bukan manusia, betul tidak? Iya betul. Sekarang kamu jelaskan Taurat Musa itu dari mana dapatnya? Relevansinya apa? Jelaskan dulu. Jelas nanti ada relevansinya. Saya butuh penjelasan kamu. Iya, relevansi Yesus Nanti bukan manusia relevansinya dengan Tauratnya. akan berkaitan dengan Yesus nanti. Itu relevansinya. Kan Karena jelas. karena di dalam salah satu hukum Taurat itu ada sunat di situ. Itu yang Makanya saya baca tadi kan. Iya, kamu baca sunat. Oke, saya baca lagi ya. Nih. Nggak usah Malikil. Terus bro Herli Bentar, apa nih? bentar. Inilah perjanjianku. Ini Tuhan yang berkata ya. Herli Inilah perjanjianku Aku ngajar sebentar Gil. yang harus kamu pegang. Nggak selesai karena masih ada tamu itu. Wong kampung belum ngomong. Bro Agus Fari belum ngomong. Langsung aja Herli ngomong. Maksudnya kemana aja? Nggak usah suruh baca. Kamu jelasin langsung aja. Poin utama yang saya mau katakan itu, kalau memang Yesus di situ bukan manusia, lantas kenapa Taurat Musa itu disunat Allah? Ayo, kamu jelaskan. Yesus disunatkan. Iya, Betul karena tidak? perjanjian sunat itu Tuhan juga terlibat di antaranya, antara aku dan kamu. Terus. Jadi, oke, sebentar. Tuhan juga masuk di dalam perjanjian itu, yaitu perjanjian sunat antara aku. Jadi di sini tidak Apa kata ditulis. Musa? Sebentar dulu. Ya. Di sini tidak ditulis antara aku tidak termasuk. Tidak, antara Yang aku. disunat siapa Gil? Yang disunat siapa Gil? Ini perjanjian, jadi Lah yang Tuhan. disunat siapa itu? Itu Yesus apa siapa itu? Tuhan yang disunat. Oh Tuhan yang Iya, disunat. Tuhan yang disunat. Iya. Tuhan yang disunat. Iya, Tuhan yang kan ini disunat kan kita nubuatannya. Tuhan disunat. Iya, karena bagi kalian Yesus bukan Tuhan toh. Saya, kok gimana? Ayo kan? Jangan itu Malikil. Iya, karena bagi kalian Yesus bukan Tuhan. Itu perjanjian Tuhan dengan Abraham kan Malikil, betul nggak? Perjanjian antara aku dan kamu. Iya, Tuhan kamu di situ terlibat. siapa? Kamu di situ siapa? Abraham. Nah, artinya itu perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Iya. Untuk siapa? Untuk dia dan keturunannya kan, betul? Iya, termasuk Abraham toh. Iya, untuk Ya Abraham dan sudah. keturunannya. setuju? Termasuk Abraham, termasuk Tuhan toh. Keturunannya Abraham nggak itu? Eh. Jangan ketawamu mulai panik. Ketawamu panik.
perjanjian sunat aku tidak termasuk dan kamu. Tuhan berkata antara aku dan kamu. Nah kamu ini punya keturunan. Nah, siapa? Coba kebaca selanjutnya. Yang harus melakukan itu siapa? Ya. Yang harus melakukan itu siapa? Bukan harus melakukan perjanjian. Yang harus melakukan itu harus ada. Yang harus melakukan itu siapa? Iya. Yang harus melakukan itu siapa? Coba. Kamu Lanjut. dan aku. Aku dan kamu. Dan kamu. Oke. Yang harus melakukan itu siapa? Coba. Nah, lalu kamu ini punya keturunan serta keturunanmu. Serta. Ya. Beserta. Oke, lanjut aja. Keturunanmu yaitu setiap laki-laki laki-laki di antara kamu harus disunat. kamu dan harus disunat. Iya. Sabar paman. Sekarang saya Jadi yang harus melakukan itu siapa? Malikin. Sabar. Saya mau Bukan tanya. harus melakukan. Sabar. Jadi tidak harus melakukan. Paman Malik. Jadi tidak harus melakukan, Malikin. Bukan begitu. Maybe. Sabar. Oke. Kamu pasang telinga. Ini host jangan ketawa lah, tersinggung Bro Herlino. Malik, saya mau tanya Malik. Keilahian kerjaan Yesus tanya dari terus. keturunan Abraham bukan? Hah? Keilahian Yesus itu dari keturunan Abraham? Keilahian Yesus dari keturunan Abraham. Itu Kealahan bukan- Yesusnya. Kamu itu kan bicara keturunan Abraham kan? Betul tidak? bukan. Perjanjian Allah itu dengan Abraham kan? Dengan keturunan. Kelahiran, bukan keilahian. Enggak, Bukan kamu kenapa kelahiran. mengatur pertanyaannya? Saya tanya jelas. kamu. Apakah Benar. alahannya Yesus itu dari Kealahan keturunan Yesus Abraham dapat atau dari bukan? keturunan Abraham bukan? Bukan, Atau itu dari pertanyaan Allah jelas sendiri. Bapak Malikin. Apa pertanyaan? Coba ulang. Kealahan Yesus itu dapat dari Abraham atau dari Allah sendiri? Oh tidak dari Abraham. Yesus itu Oh, tidak dari Abraham. Yang disunat itu siapa? Yang disunat itu siapa? Yesus. Oke, Yesus bukan keturunan Yesus Abraham, dari apa? Paman. Hore. Yesus lahir. Nyambungnya kealahannya dengan dagingnya Cukup, dah kamu belajar sebentar. Bagus Mari Pak. kita belajar lagi. Sebentar. Iya. Sebelum Penonton bisa menilai ya. Diam dulu sebelum. Sebentar Herino, serius. Bentar. Tak gantian dulu. Bro Wahyu dulu. Habis ini Bro Agus Pak. Silakan Bro Wahyu. Kok Bro Wahyu? Paman, tunggu sedikit lagi Paman, selesaikan dulu dong. Kan Malikil bilang Yesus tadi bukan bukan manusia. Tidak, dia sudah mengakui. Dia sudah mengakui. Bukan keturunan Abraham, sudah selesai. Siapa yang bilang bukan keturunan Abraham? Nah kamu ngomong sendiri tadi. Gimana sih? Yang ditanya itu kealahan itu apa sih? Yesus itu manusia apa enggak? Bukan. Oh Yesus bukan manusia. Manusia terus. Yesus itu keturunan Abraham. Kalian ngerti nggak kealahan? Yesus disunat enggak? Yesus disunat enggak? Disunat. Disunat. Oke, tepuk tangan. Menurut kalian disunat? Alahannya yang disunat. Ya dia disunat. Yesus itu boleh Alahannya disunat. Bentar. Menurut kalian? Pelan. Disunat. Kita tadi Abraham disunat ya, oke. Disunat. Berarti Yesus disunat enggak? Disunat. Disunat. Yesus manusia apa enggak itu? Bukan. Terus apa poinnya? Selesai. Berarti Selesai. Yesus keturunan Abraham bukan? Yesus keturunan Abraham adalah Tuhan yang Dia meninggoy di sini. ini orang bertanya tapi tidak mau mendengar jawaban. Padahal saya itu menghibahkan diri saya untuk ditanya. Gantian ngomong. Diam dulu. Wong kampung silakan sebelum Bro Agus Pare, monggo. Iya. Tapi Pak Hos, kalau saya ditanya, beri waktulah untuk menjawab. Gantian dulu Bu. Ini kamu jangan ngomong dulu, gantian wong kampung dulu ngomong. Silakan wong kampung. Monggo. Baik ya, ada beberapa pernyataan yang menurut saya kontradiktif ya dari pernyataan Malikil ini. Kalau dikatakan Yesus sebagai Allah, kok Yesus disunat? Sunat kan berarti berwujud, sementara pernyataan Malikil tadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu roh, semua roh. Roh apakah bisa disunat? Apakah bisa terlahir? Jelas ya, Yesus itu bukan diciptakan tetapi dilahirkan. Jadi pernyataan yang kontradiktif itu
yang menyebabkan ajaranmu itu sesat. Tidak ada kesinambungan. Ini ngomong apa lalu pernyataan seperti apa, itu beda. Keturunan Abraham itu sebagai manusia, iya dia keturunan Abraham, tetapi Yesus memiliki hakikat kealahan. Coba baca kitab suci lagi supaya kamu bisa mengajarkan orang dengan baik, mengajarkan orang dengan benar. Kalau kamu membaca kitab sucinya separuh-separuh, sepotong-sepotong, katanya ikut sekolah skriptura, tapi nyatanya kamu pakai manuskrip. Itu bagaimana konsepnya? Kamu harus pastikan dulu kamu mau pakai yang mana dulu, baru kamu berdebat dengan orang lain. Berdebat dengan orang lain berarti kamu ada relevansinya. Kitab suci itu sama. Jangan ngambil satu dari yang tidak diyakini orang lain lalu kamu berdebat. Itu salah. Ya, struktur pikirnya dibangun yang baik, yang bagus, supaya orang yang menonton, yang mendengarkan itu paham maksudnya. Kalau struktur pikirnya dibangun atas hanya modal bisa ngomong, muter kata-kata, itu tidak baik untuk pengajaran. Ini kamu kan sedang mengajarkan sebenarnya juga, yang oleh Katolik dikatakan sebagai magisterium, itu mengajar juga. Nah, saat kamu mengajarkan yang salah, itu pasti dibantah. Kenapa? Tidak konsisten. Di awal kamu mengatakan Allah itu roh, Yesus itu Allah, berarti Yesus itu roh kan? Prinsipnya sebenarnya. Karena kamu nggak mengakui hakikat Yesus sebagai manusia juga. Yesus itu manusia juga, tapi kamu nggak ngakui itu. Nah, kalau kamu mengatakan itu roh lah, lalu ngomong perjanjian antara Allah dan Abraham, keturunannya akan disunat. Yang disunat itu siapa? Manusianya atau Allahnya? Dapatkah Allah disunat atau roh itu disunat? Nah, itu saya hanya berpikir soal bagaimana kamu membangun struktur pikir supaya orang bisa paham apa yang kamu katakan. Jangan belit-belit. Ya, makasih bro. Oke, Bro Agus Farid, monggo silakan. Enggak, saya juga penasaran dengan pandangan Maliki tentang Yesus yang katanya bukan Allah itu, yang katanya bukan manusia itu. Soalnya ada beberapa ayat yang jelas-jelas mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Misalnya 1 Timotius 2:5, si manusia Yesus Kristus dikatakan seperti itu. Tapi katakanlah ya bukan manusia, lalu kemudian Yesus itu apa gitu? Karena dia beda dengan manusia. Paling enggak saya ingin tahu konsepnya Yesus menurut saudara Maliki. Itu saja, terima kasih. Oke, silakan Gil, kamu jawab Gil. Jadi yang kawan-kawan harus pahami, manusia itu adalah keberadaan yang sudah jadi, bukan bahan baku. Ya, saya contoh ya, tepung. Ini contoh, tepung itu bahan baku. Sorry Malikil. Ngomong Yesus, ngomong Putra berarti jadi, tidak ada angan-angan. Makanya iman-iman Protestan, iman halusinasi itu nggak baik. Iya. Nyata. Jadi Putra itu pasti ada kehadirannya. Jangan dibolak-balik. Oke. Santai Pak. Jika Anda percaya Putra itu keberadaan yang sudah jadi, ya, keberadaan yang sudah jadi, yang sudah punya bentuk, sudah punya rupa, bagaimana pula menjadi manusia. Jadi logikanya, jika meja sebentar. Nggak ada yang bilang gitu. Itu kamu yang bilang. Kenapa nggak ada yang bilang gitu? Narasi Malikin, saya tahu kau punya narasi ku arahnya kemana, saya sudah paham. Kenapa sih saya dipotong, Bos? Nggak ada yang bilang gitu. Ya, Nggak boleh. Vivi ini kan dapat umpan lambung dari Agus Farid. Tahan dulu, enggak apa-apa. Biar dia ngomong dulu aja. Ya, Romo sebentar. Bro Agus Farid itu nggak ringkas sekali loh. Kok jawabannya ke mana-mana? Iya, kan saya jawab nih. Oke, silakan. Jika perubahan genus, maka dia bukan genus sebelumnya. Contohnya, meja menjadi motor, maka bukan meja lagi, sudah motor. Itu perubahan genus. Nah, kalau Tuhan kalian memahami Yesus itu keberadaan yang sudah jadi dan manusia itu bareng jadi, maka dia bukan Tuhan lagi karena sudah melintasi genus. Oke, tidak ada yang Sebentar dulu. seperti itu. Miapi sama Rino diem dulu loh. Ini
aja tanya sama Bro Agus Fari, kamu diam dulu, habis ini biar Agus Fari yang ngomong. Lanjut. Iya. Jangan panjang-panjang, langsung Iya. panggil. Jadi kalian harus paham manusia itu genus. Ya. Cukup. Sebentar. Ya, manusia itu genus dan genusnya itu homogen. Nah, Tuhan itu genus yang tunggal, hanya satu-satunya. Jadi kalau Tuhan yang genus tunggal menjadi genus yang homogen, maka dia bukan Tuhan lagi. Seperti meja menjadi motor, bukan meja lagi, gitu loh. Ngomongmu cukup ngawur. Silakan Bro Agus Fari, monggo. Enggak, saya mengerti omongannya Maliki, tapi itu kan dia itu cuma mengatakan bagaimana Yesus itu tidak Tuhan loh. Tapi saya ingin tahu itu bukan what Jesus is not, tapi what is Jesus gitu. Jadi bukan Yesus ini bukan begini, tapi saya pengen tahu menurut dia itu Yesus itu apa gitu. Coba saya tunggu, masih saya tunggu. Oke. Jadi Yesus itu, boleh dibesarkan layar saya pakai Alkitab saja ya. Jadi Yesus Kristus itu, bro, ini saya bawa ayatnya ya. Langsung aja, Yesus Kristus itu siapa? Iya. Oke, saya bicara setelah kebuka ayatnya ya. Ini hostnya menakutkan. Bukan, kita dipercepat jangan dari. Iya, santai lah, kan sinyalnya lagi ini, Pak Host. Ya, saya bawa ayatnya langsung ya. Nih. Oke. Yesus Kristus dia adalah Dor. Bentar, santailah. Ya, santailah. Dor. Saya kan nggak mungkin, atau saya buka yang lain, takutnya nggak ada terjemahan, nggak apa-apa ya. Ini. Langsung aja buat Yesus Kristus. Iya. Bentar. Yesus Kristus adalah mana dia nih? Oke, Yesus Kristus adalah Theos, yang menyatakan diri epanerote secara daging. Epanerote ensarki. Yesus Kristus adalah Theos, epanerote ensarki. Theos yang menyatakan diri secara daging. Epanerote itu menyatakan. Tidak ada yang menolak itu, Maliki. Siapa yang menolak? Katanya roh, Yesus itu katanya roh. Apa sih? Katanya roh, tadi kamu tuh ngomong Tidak ngawur. ada yang menolak itu. Yesus Kristus adalah Allah yang Bentar. menjadi daging. Maliki, kamu gugur Maliki, gugur argumenmu udah. Kok gugur? Sudah gugur lah, udah. Saya akan kejar hal Allah yang menyatakan dirinya menjadi manusia, manusia. Wong kampung bentar. Ini biar Bro Agus Fari dulu. Silakan Bro Agus Fari. Santailah. Jadi saya tadi memang belum selesai, tapi saya rasanya saya memahami apa yang mencoba untuk disampaikan oleh Maliki. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan ya. Mungkin sedikit agak panjang, tapi saya coba singkat saja. Yang pertama itu Saudara Maliki ya, pemahaman Tritunggal yang fundamental, maksudnya yang klasik ya. Jadi saya nggak tahu, Protestan biasanya yang agak aneh-aneh. Tapi kalau yang dari Katolik dan Protestan yang tradisional, itu kita tidak memandang genusnya berubah dari genus Allah kemudian jadi genus manusia, nggak seperti itu. Jadi memang kalau kita tuh mengetahui di kisah-kisah film, seperti kalau film Siluman Ular Putih itu ya, itu kan ular putihnya itu kemudian berubah menjadi manusia. Jadi ada transformasi substansi atau genus itu dari si ular putihnya, kodratnya ular putih menjadi kodrat manusia. Itu ada transformasi kodrat. Tapi yang terjadi pada inkarnasi Yesus itu tidak seperti itu. Jadi bukannya kita menganggap bahwa kodrat Allahnya itu kemudian bertransformasi menjadi kodrat manusia, tidak. Tapi kodrat Allahnya itu tetap tidak berubah. Tapi kemudian pribadi yang ada di kodrat itu mengambil kodrat manusia. Jadi seperti yang saya pernah analogikan itu adalah, kita bayangkan satu robot itu ada 3 pengendali robot itu katakanlah. Kemudian pengendali yang kedua itu mengambil sebuah mobil sehingga dia itu bersama-sama mengendalikan robotnya dan mengendalikan mobil itu. Jadi di sini tidak ada transportasi, bukannya robot itu menjadi mobil seperti film Transformer itu, bukan seperti itu.
Jadi kalau keberatannya adalah teologi Trinitas itu adalah terjadi transformasi genus, maka itu tidak benar juga. Lalu yang kedua, saya ini tolong kalau yang ini hasil saya mencoba untuk memahami Yesusnya versi Maliki. Jadi menurut saya yang dianggap Yesus oleh Maliki itu adalah Allah itu memanifestasikan dirinya itu sebagai manusia. Jadi seperti apa ya, dosetisme atau apa, dalam artian bahwa bukan apa itu dia itu membuat suatu proyeksi yang solid tentang dirinya dalam bentuk manusia, tapi bukan manusia. Jadi seperti kalau seseorang tuh menggunakan tenaga dalam, dan tenaga dalamnya itu kemudian berubah menjadi sebentuk manusia gitu. Jadi bukan orangnya bukan yang berubah, itu bukan manusia, tapi itu adalah manifestasi seperti manusia, tapi itu bukan kodrat manusia. Jadi saya kira ini adalah salah satu dari pandangan ya, memang terus terang kalau saya nggak mau menyinggung ya, memang oleh para Trinitarian zaman dulu itu dianggap sesat karena kita menganggapnya Yesus itu benar-benar manusia. Jadi saya rasa yang dianggap yang Yesusnya versi Maliki itu adalah seperti itu. Dan terus terang sebagai Trinitas ada berbagai ayat yang menyangkal manifestasi bahwa Yesus itu cuma manifestasi dari Allah gitu. Jadi bukan benar-benar kodrat manusia, tapi manifestasi kekuatan Allah yang menyerupai seperti manusia. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, izin ya Pak Hos ya. Jadi saya kan mendengar loh kawan-kawan, biar kita tertib dan mengedukasi. Gini Pak, yang saya bilang perubahan substansi. Kalau Anda masuk kepada transformasi itu perubahan bentuk ya. Jadi Tuhan itu tidak satu genus dengan kita. Itu yang Anda harus pahami. Jadi ini perubahan genus, bukan perubahan rupa. Yang saya contohkan mungkin Anda identifikasi dalam bentuk perubahan bentuk ya. Tidak, yang saya contohkan adalah genusnya, abaikan rupa bentuknya. Yang saya tekankan itu genusnya. Tuhan itu tidak satu genus dengan kita, genus yang berbeda. Dan Tuhan itu genus yang tunggal, Pak. Kita itu genus ya, sebentar. Oke. Kita itu genus yang homogen. Nah, Tuhan dari genus yang tunggal, menurut kalian itu nyebrang ke genus yang lain yang bukan genusnya. Nah, itu namanya perubahan substansi. Nah, ketika dia Tuhan menjadi genus yang lain, maka dia bukan genus itu lagi. Itu ibaratnya abaikan rupa bentuknya ya, abaikan. Yang saya tekankan adalah genusnya, jenisnya. Meja dengan motor itu dua jenis yang berbeda. Abaikan bentuknya. Ya, saya tidak berbicara transformasi, tidak. Genus. Tuhan Maria kamu kemanakan? Jadi sebentar Pak, bentar. Ini. Jadi ketika Tuhan menjadi manusia, itu yang saya bilang, Tuhan ini bukan bahan baku lalu menjadi manusia barang jadi. Tuhan itu keberadaan yang sudah jadi, bukan bahan baku. Bunda Maria kamu kemanakan peran itu? Nggak ada hubungannya dengan Maria ini. Sebentar, ini. Bukan. Ini Bro Hos. Pak Agus ini mainnya di dalam. Kamu diam dulu. Sebentar dulu, saya belum selesai. Kamu salah konsepnya sudah. Sebentar. Salah. Hos, kasihlah waktu saya, Hos. Ini. Tidak, kamu sedikit aja, 1 menit aja, 1 menit. Ngomongnya nggak ada isinya. Sudah. Bukan, karena Anda tidak mampu, Pak. Tidak, kamu dengar dulu. Sebentar dulu. biarkan sebentar aja. Iya, sebentar aja, setengah menit. Ini ya, jadi Pak Agus itu mainnya dalam wilayah aksidental. Saya kasih contoh ya. Kalau perubahan aksidental itu tidak mengubah substansi. Contoh, Pak Agus lahir 50 cm, lalu menjadi 1 meter, lalu menjadi sekarang mungkin 1,80 meter. Berubah toh? Ada perubahan panjang. Nah, apakah Pak Agus yang lahir adalah manusia, lalu dia menjadi manusia yang 50 cm, lalu dia menjadi 180, bukan manusia, tetap manusia kan? Itu namanya aksidental, Pak.
Jadi perubahan genus, perubahan aksidental itu bukan sesuatu hal yang bisa dipahami sama. Contoh, Pak Agus dulu rambutnya hitam, sekarang rambutnya putih. Ada perubahan nggak? Perubahan. Tetapi sebentar. Tetapi substansinya tetap sama. Itu bukan perubahan genus, Pak. Itu namanya perubahan aksidental atribut. Sorry Gil. Aku menghormati gini ya, aku menghormati imam-imamku yang di bawah juga melihat. Gini, dia sudah negur keras loh. Nanti aku malah nggak enak lagi. Gus Fahri langsung ke poinnya aja. Nanti aku bisa sebentar aja. Maliki ya, saya bisa membuktikan dari tulisan Bapak Gereja dan teolog Katolik bahwa yang kita bilang itu adalah masalah substansi ya. Jadi saya rasa saya tahu keberatannya Maliki apa, dan untuk singkatnya saja ya, kita kaum Trinitas yang Protestan tradisional itu tidak kena dari tuduhan yang Maliki arahkan kepada kami bahwa itu aksidental atau apa. Karena ini TikTok saya nggak bisa ngomong lebih panjang. Tapi kita itu tahu bahayanya mengatakan bahwa ada perubahan substansi dari Tuhan menjadi. Kita nggak pernah ngomong seperti itu. Kalau lihat buku-buku kita yang teolog yang canggih-canggih ya, nggak ada. Jadi kita memang kita menciptakan konsep Trinitas itu menghindari itu. Bapak Gereja dari Atentius, Gregorius dari Nisa, semuanya menghindari itu. Jadi kalau kita dituduh seperti itu, tinggal baca apa yang mereka katakan kepada orang-orang pagan. Orang pagan menuduh kita seperti itu. Kita merubah terjadi perubahan substansi. Bagaimana Allah bisa berubah substansi? Islam sekarang juga seperti itu. Dan itu tidak pernah kita lakukan. Kita menggunakan berbagai macam pemikiran-pemikiran untuk itu. Jadi saya nggak bisa menjabarkan lebih panjang. Tapi kalau masalah itu kita nggak melakukannya, dan inkarnasi dalam pengertian Trinitas, kaum Trinitas adalah yang seperti saya katakan. Jadi kodrat Allahnya itu tidak berubah. Kita tidak mengubah kodrat Allah, tapi pribadinya itu mengambil kodrat manusia, sehingga kodrat Allah yang tidak berubah itu tetap, tapi kemudian tambah kodrat manusia. Oke, itu saja. Terima kasih. Ya Paman, maksudnya gini loh Paman, itu sudah ada di dalam kesatuan hipostatik kan. Jadi yang Malikil bawa ini hanya baru di dalam dunia oneness saja. Makanya orang-orang oneness itu mereka merasa ini baru. Itu tidak ada penting sama sekali. Itu sudah dibahas di dalam kesatuan hipostatik itu. Itu hal yang biasa sekali. Matius, saya singkat boleh ke Pak Agus, Bro Hos. Tunggu dulu, begini. Saya tanya singkat saja. Kamu banyak bicara soal. Terlalu melebar itu Paman. Jadi sekarang kamu jawab dulu. Yesus itu siapa? Manusia atau roh? Jawab dulu. Ketika Yesus ada di dunia, jawab dulu. Kan saya sudah bilang Yesus itu adalah Theos yang menyatakan diri. Itu orang sudah tahu. Siapa yang tidak tahu? Itu Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Itu orang sudah tahu. Bukan menjadi manusia. Dunia ini dia jadi siapa? Dia jadi apa? Oke, Firman yang menjadi daging. Oke, ikuti pola pikirmu. Dia jadi bukan daging. menjadi daging. Jadi apa? Pohon. Jadi menurut Maliki, Yesus itu adalah seperti fantasem gitu loh, bukan manusia. Ini Pak. Dia jadi apa? Biar dia jawab dulu. Dia jadi apa? Daging atau jadi dirinya pohon? sendiri? Dari mana? Dirinya dari Dia roh. Dari mana asal usulnya? Roh. Gini. Sebentar. Belum selesai loh. Dia roh menyatakan diri secara daging. Kelar. Selesai bro, Maliki. Kamu hanya main kata-kata. Sudah tahu. Sudah selesai sebenarnya. Sudah nggak ada argumenmu yang masuk akal, nggak ada. Ini dia jadi apa? Gini loh, coba saya tanya Pak Agus. Pak Agus, inkarnasi itu aksidental atau perubahan substansi? Nggak usah kesana. Miyabi nggak ngerti. Yesus itu manusia, roh atau pohon? Bukan. Apa? Itu bahasan receh. Saya mau tanya Pak Agus dulu. Yesus itu manusia, roh, pohon, air atau apa? Bahas itu sudah dibahas di dalam kesatuan hipostatiknya. Nggak ada, kita tidak berbicara kesatuan hipostatis. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Pak Agus boleh live nggak? Saya tertarik diskusi dengan Pak Agus karena orangnya santun. Loh, di sini jadi Makanya Pak Hos santai lah. Gini Pak Agus, saya pengen tahu nih. Pak Agus kan menyebut inkarnasi. Saya pengen tahu inkarnasi itu adalah perubahan aksidental atau perubahan substansi.
perubahannya itu ada di perubahan substansi, tapi dari sisi manusianya, sementara substansi Allahnya tidak berubah. Oke. Jadi itu tadi loh analoginya. Jadi ada seorang robot itu ada 3 pengendalinya. Robotnya itu Allah dan 3 pengendalinya, katakanlah hipostasisnya. Dan kemudian robotnya itu tidak jadi mobil. Kan yang ditakutkan Maliki itu robotnya jadi mobil. Kami juga tahu itu takut, nggak boleh. Semua bapak gereja bilang nggak bisa robotnya jadi mobil. Islam juga mengatakan kalau kami ini mengatakan seperti itu. Enggak, kita nggak ngomong begitu. Pada saat Yesus itu, pribadi kedua alias orang yang mengendalikan robot yang kedua itu, dia mengambil sebuah kodrat lain, kodrat mobil. Jadi dia mengendalikan robot. Yang nomor 2 saja, dia mengendalikan robot dan mengendalikan mobil. Oke, Jadi bukan sebenarnya transformasi gitu. saya tidak tanya sampai ke situ, saya tanya singkatnya. Inkarnasi itu perubahan aksidental atau perubahan substansi? Anda jawab perubahan Perubahan substansi. substansi dari sisi Oke. yang manusia, yang Allahnya tidak. Oke, gini, Pak Host boleh dibesarkan? Saya pengen tahu Pak Agus ini. Bro, saya jawab dulu. Aduh, sebentar agak dulu, sedikit ya. Miyabi. Aku tidak Ini- bisa. Begini loh, kodrat ilahi itu dengar dulu. Miyabi, bentar Itu, dulu. Bro, Agus itu yang tadi kamu bilang benar. Langsung gas tempat aja, Bi. Agak sedikit. Dia ingin bermain retorika dengan Bro Agus Fari itu. Iya, jangan ke sana, bro. Kok retorika? Begini loh, kodrat ilahi itu. Ini dan fatal, kodrat Pak manusia Agus. itu Kalau perubahan sepenuhnya substansi berbeda. fatal. Dengar dulu. Ya, dengar dulu. Kodrat ilahi dan kodrat manusianya Yesus Kristus itu, ya, sepenuhnya itu berbeda, bro. Oke? Jadi kalau kamu mau masuk ke sana, kami sudah ada itu pelajaran itu di dalam kesatuan hipostatik itu. Kan saya udah Makanya jawab itu. coba kamu jawab dulu. Ketika Theos inkarnasi, Sekarang yang kamu mesti jawab, kamu dari tadi tidak menjelaskan dengan baik bahwa ketika Yesus ada di dunia ini, secara iman kamu menyatakan dia adalah manusia, 100% manusia, atau dia adalah pohon. Jelaskan dulu. dia adalah Tuhan. Kenapa pilihannya manusia dan pohon? Kamu ini ngaco. Berarti dia adalah dia Dia adalah berbentuk. Tuhan. Dia bukan manusia. Bukan. Berapa kali saya jawab Yesus itu Tuhan sejati, pencipta yang nyata. Ya benar, saya setuju itu. Tapi Loh, kamu ada tidak satu- setuju. Konyol kamu lipsing itu. Mana ada kamu Sekarang percaya saya mau Yesus tanya, pencipta? apakah dia manusia atau bukan ketika dia ada di dunia Bukan. ini? Dia jadi manusia bukan? Bukan. Oke, selesai Mama. Kamu percaya Yesus pencipta? Sebentar. Sekarang saya tanya kamu. Udah satu dan jadi begini Bapak ya. Analoginya Sebentar, Bahaya, ya? sebentar bro wong kampung sudah tak turunkan. Jadi begini Bu Bapak, ajaran bidat ini namanya bidat Sabellius, itu aslinya dari Libya itu. Itu muncul itu di abad ketiga di tahun 200 berapa ya Sabellius itu? Bentar. Sabellius itu bidat ada di tahun 200